Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Rogate, artinya berdoa. Doa adalah tanda relasi kedekatan kita dengan Allah. Doa membuktikan bahwa kita menjalin hubungan mesra dengan Tuhan. Maka, terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Minggu Rogate ini mengajak kita agar sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, mengasihinya dan menuruti perintahnya sebagai bukti dari kepercayaan dalam kehidupan persekutuan dan dalam dunia ini. Ya Tuhan, tolonglah kami agar sungguh-sungguh percaya kepadamu. Karena itu, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 654 ayat 1, Marpungu Sude. Marpungu Sude mangidot tutuhata asih Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 814 ayat 1. Saya ajari au Tuhaku. Saya ajari au Tuhaku.
Dengarkanlah hukum Taurat pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 411 ayat 2, Nang perara dosamu. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dan kelakuannya supaya ia hidup. Kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Dalam menghadapi dunia ini, dengan segala tantangannya, secara khusus di tengah pandemi COVID-19, seharusnya semakin sering berkomunikasi dengan Engkau, agar kami memiliki kekuatan iman dan mampu mengalahkan dunia. Namun, iman kami acap rapuh dan kalah terhadap keadaan dan tantangan yang datang menerpa kami. Tuhan, kuatkanlah iman kami, agar kami dapat mengalahkan dunia ini dengan segala tantangannya. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 463 ayat 2.
pasu-pasu tongosonmu. Buat maaf kapangan, unang sosong jalani, muani ay kangoluan, rikodo dirohake, gogogonmu, sanggo madurohako, unang sayholan manete, gorisan do kiriko. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis di dalam 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Demikianlah bunyinya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernajarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 815 ayat 1, Uli Dotiki Nahohom.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Bapa. Ampunkan kesalahan kami.
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 249 ayat 1. Ngot maho hotondiki sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ngot maho otondiki lumamar tamiyan asa unang musui toreso tinaga bisugni setani domanay tulosa Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan fikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan fikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Rogate hari ini diambil dari surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Saya membacanya untuk kita semuanya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita memasuki Minggu Rogate yang artinya berdoa, martangiang. Secara umum jika kita ditanya apa arti doa, biasanya jawabannya adalah doa adalah berbicara dengan Allah, dengan Tuhan. Atau ada yang mengatakan doa adalah alat komunikasi dengan Tuhan. Dan tentunya ada pula yang mengatakan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya. Seluruh jawaban itu tidaklah salah. Saya memastikan itu adalah sebuah kebenaran. Sebab orang Kristen adalah orang yang berdoa. Seluruh ritus dan peribadatan kita disebut dengan doa dan pasti ada doanya. Makanya kita selalu dekat dengan istilah doa bersama, doa pemberangkatan ujian, doa mohon kesembuhan, atau di HKBP disebut dengan partangyangan. Ada partangyangan week atau sektor, ada partangyangan memasuki jabu, ada pertangyangan ulang tahun, dan lain sebagainya. Artinya banyak sekali aktivitas hidup kita yang kita beri label doa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang patut kita renungkan secara mendalam adalah, dari sekian banyak doa-doa yang kita sampaikan, dan dari sekian banyak doa-doa yang kita ritualkan, apakah kita masih percaya sepenuhnya akan kuasa doa itu? Dan jika pun percaya,
Apakah yang memotivasi dan mendasari hidup kita untuk berdoa? Firman Tuhan melalui khotbah hari ini menegaskan bahwa kata kunci dari doa adalah iman. Doa sejatinya adalah ekspresi dari iman sejati. Imanlah yang membuat kita berdoa, dan iman pula yang mendasari doa-doa kita. Sehingga doa itu sejatinya bukanlah alat pemenuhan kebutuhan atau keinginan, bukan alat untuk mempengaruhi atau memancing Tuhan, bukan pula alat memaksa agar Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Namun doa sejati lahir dari iman bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, bahwa kita sepatutnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan seperti ikan yang tidak bisa hidup tanpa air, dan seperti manusia yang tidak bisa hidup tanpa udara atau oksigen. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, paling tidak ada 3 hal pokok yang menjadi dasar utama bagi kita menjadikan doa sebagai ekspresi iman. Utamanya menurut firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5 hari ini. Yang pertama, doa adalah ekspresi iman bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Jika engkau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Allah, maka doa-doa kita menjadi doa yang kuat. Doa yang berubah menjadi pengakuan iman bahwa di dalam Yesus, relasi kita dengan Allah menjadi relasi yang sangat dekat. Relasi kita dengan Allah dalam Yesus menjadi relasi yang bisa tersambung dengan doa. Kita tidak lagi perlu mencari-cari Allah sampai ke Yerusalem. Kita tidak perlu mencari Allah di dalam tempat-tempat yang kita anggap menjadi kediamannya. Namun ketika kita meyakini bahwa kita telah dilahirkan menjadi anak-anak Allah, sama seperti Yesus, maka kamar kita pun menjadi tempat yang kudus. Rumah kita pun menjadi tempat yang layak untuk berhubungan dengan Tuhan. Sebab di dalam Yesus Kristus kita mempunyai hubungan yang erat. Allah telah menjadi anak dan bapa yang begitu dekat dan bisa berbincang akrab tanpa dipisahkan ruang dan waktu. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua adalah doa merupakan ekspresi dan ketaatan kita kepada Tuhan. Di poin pertama tadi kita sudah meyakini bahwa karena Kristus kita telah dilahirkan menjadi anak-anak Allah yang memiliki kedekatan dengan Allah selayaknya anak dengan Bapa. Keyakinan yang sedemikian tentu mau tidak mau akan menjadikan kita masuk ke dalam relasi kasih dan ketaatan tanpa syarat kepada Tuhan. Maka doa-doa kita semestinya adalah tanda kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan, dan bukan semata hanya meminta dan terus meminta. Jika engkau mengasihi Tuhan, maka berdoalah. Dan jika engkau adalah orang yang berdoa, maka taatilah perintah Tuhan. Dan jika engkau taat kepada Tuhan, maka kasihmu akan menyebar dan mengalir kepada sesama. Doa sebagai wujud relasi kasih dengan Allah melalui Yesus inilah yang mendorong kita untuk mengasihi sesama kita. Dan salah satu contoh nyata adalah doa syafaat kita, Tangiang Pangudianon, yang adalah wujud kasih dan kepedulian kepada sesama dan dunia ini. Seharusnya bukan hanya dengan kata-kata saja, namun semestinya diwujudkan dalam perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati dan sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, doa adalah ekspresi kemenangan hidup orang percaya. Jika kita yakin akan keberadaan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah sejati, maka kita menjadi orang yang penuh kasih dan ketaatan yang berbuah nyata.
Dan jika semuanya itu terjadi, maka sesungguhnya kita sedang memasuki hidup yang berkemenangan. Orang yang berdoa bukanlah orang yang kalah. Orang yang berdoa adalah orang yang menang. Tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang akan mampu menjatuhkannya. Baik penderitaan, kesusahan, sakit, dan apapun yang menghantam kehidupannya. Semuanya dia menangkan. Jadi sesungguhnya doa itu adalah sumber kemenangan hidup. Dan itulah mengapa Yakobus mengatakan, doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Kuasa yang dimaksud bukan kuasa mengubah keadaan. Itu terlalu kecil. Kuasa yang dimaksud adalah kuasa untuk memenangkan hidup dalam segala keadaan yang terjadi. Jadi orang yang berdoa adalah orang yang memenangkan hidupnya, bukan orang yang kalah dalam kehidupan. Sudah dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah kepada Allah Sang Pemilik hidup kita. Seperti apapun keadaan kita, seperti apapun pergumulan kita, percayalah, doa adalah tanda bahwa kita selalu beriman bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Selamat hari Minggu. Tetaplah taat protokol kesehatan. Mari tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan memulihkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Allah Bapa, yang oleh Yesus Kristus kami telah dilahirkan kembali dan menjadi anak-anak Allah yang sejati. Setiap orang beriman boleh datang menghadap Bapa dalam doa-doa. Biarlah kami senantiasa dengan penuh keyakinan berdoa kepadamu sebagai wujud kasih dan cinta kami terhadap Engkau, Sang Pemilik kehidupan kami. Bukan untuk memaksakan kehendak kami, tetapi sebaliknya untuk menerima kehendak Allah di dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk berdoa senantiasa dalam segala kondisi dan keadaan, sehingga kondisi itu tidak mengalahkan kami, tetapi kami memenangkan kehidupan, karena kami adalah orang-orang yang taat kepada Engkau dan mengekspresikannya di dalam doa-doa kami. Ajar kami senantiasa berdoa seperti Yesus mengajari murid-muridnya senantiasa berdoa. Demikian kami saat ini dalam segala keadaan kami, dengan penuh keyakinan akan kuasa Tuhan, kami berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 753 dan kita mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Perjalanan Yesus di jolongku, tolong di tangan di mana gua, nang di goluku ono sombaoku, tunsona marjalan rapona, ku kotono takkan Syukur kepada Tuhan yang telah menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya di dalam iman kepada Yesus Kristus.
Marilah kita membangun hubungan yang terus-menerus dengan Dia, dengan hidup dalam doa kepada Tuhan Yesus. Dia yang telah mengalahkan musuh manusia yang paling ditakuti, yaitu kematian. Syukur kepada Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut, sehingga kita hidup berpengharapan. Beragam pergumulan dalam hidup kita di dunia yang senantiasa mengintai dan mengancam kita. Masalah ekonomi, kesehatan, keluarga, pekerjaan, dan masih banyak lagi. Biarlah iman kita tetap menyala-nyala kepadanya dan tetap mengasihi dan taat kepada perintah-perintahnya. Bertekunlah senantiasa dalam doa. Jugul hon hamu tangia, jugul hon hamu tangia, jugul hon hamu tangia, jugul hon hamu tangia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.